Nah, kalau mau dikasih nilai atau dikasih poin itu berapa plus minusnya berarti? Kalau saya beri skala nilai Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Tiada kata yang pantas terucap selain hamdalah, karena atas kudroh, iradah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan. Mudah-mudahan dengan dua hal itu kita dapat istiqomah menjalankan segala kewajibannya dan istiqomah dalam menjauhi segala larangannya. Sahabat PTRI TV, insya Allah dalam 1 jam ke depan kita akan berbincang-bincang mengenai program SJBD. Nah, SJBD ini adalah 1 jam bersama dosen. Kita akan mengupas tuntas tentang berbagai hal di kampus PTDI. Nah, telah hadir bersama kita semua Puket 1 atau pembantu ketua 1, yaitu Bapak Sutanyadi Prayono, MPD. Beliau adalah dosen senior di PTDI yang saat ini sedang menuntaskan program doktoralnya di salah satu universitas di Bandung, Jawa Barat. Nah, kita akan membahas tentang implementasi Tridharma perguruan tinggi di masa pandemi. Ini seperti apa nanti insya Allah akan dipaparkan oleh Pak Adi. Tetapi sebelum itu kami persilakan kepada Pak Adi untuk menyampaikan prolog pembuka kepada sahabat PTD TV. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah la haula wala quwwata illa billah. Pendengar TV PTD yang berbahagia, pada saat ini saya selaku ketua wakil ketua 1 bidang akademik sebuah kegiatan masalah perguruan tinggi dakwah Islam akan menyampaikan tentang implementasi daripada Tridharma perguruan tinggi di masa pandemi. Insya Allah PTDI tetap konsisten kepada protokol kesehatan dalam rangka pelaksanaan perkuliahan kampus ini. Para pendengar yang setia yang berbahagia, lebih lanjut nanti akan kita ulas bersama tentang Tridharma perguruan tinggi dan penerapannya. Kita tahu bahwa setiap perguruan tinggi itu mempunyai tujuan jangka panjang maupun jangka pendek, tapi tujuan itu tidak boleh lepas dari Tridharma perguruan tinggi yang meliputi bidang akademik, kemahasiswaan maupun pengabdian kepada masyarakat. Mengapa demikian? Karena ketiganya ini akan memandu segenap mahasiswa dalam rangka mencapai kecerdasan, sikap maupun keterampilan yang dimiliki untuk hidup di masyarakat. Itulah selayak pandang tentang kajian kita pada hari ini. Dipersilakan Pak Yudi. Baik, insya Allah sebelum kita mengulas lebih jauh tentang implementasi Tridharma perguruan tinggi di masa pandemi, kita ingin tahu tentang keaktifan Pak Adi di dunia pendidikan ini sejak tahun berapa dan kenapa lebih memilih pendidikan, Pak? Ya, saya aktif di bidang pendidikan ini saya mengawal dari tahun 1976, itu diangkat menjadi guru SD di lingkungan Pemda DKI. Kemudian saya juga berkarir
kesempatan kuliah di IKI Bandung, program diploma 2 dan 3, konsentrasi, waktu itu konsentrasi namanya, konsentrasi bahasa Indonesia, kerjasama antara IKI Bandung dengan Komunitas Kebangsaan Malaysia. Kemudian saya dari waktu ke waktu, kemudian tahun 84 itu menyelesaikan sarjana muda, dan juga menyelesaikan D3 di IKI Bandung, karena di IKI Bandung kuliahnya di Jumat Sabtu, sedangkan di IKI Muhammadiyah setiap malam hari-hari Senin sampai Sabtu. Para pendengar setia, kemudian saya melanjutkan lagi program doktoral. Kalau waktu itu doktoral itu yang doktoralis itu, saya menyelesaikan doktoral itu tahun 99. Mengapa? Karena saya lulus sarjana muda tahun 84 tidak langsung kuliah. Saya aktif dalam rangka memenuhi kebutuhan akademik di lingkungan sekolah dasar sebagai pejabat kepala sekolah dasar, kemudian sempat menulis buku di penerbit. Kemudian saya terpanggil lagi kuliah, menyelesaikan doktoral tahun 99 dengan skripsi yang antagonis waktu itu, yaitu sikap politik Australia terhadap integrasi Timur Timur, yang menghasilkan trisula, tiga pisau, yaitu apa? Kesimpulan hipotesa saya waktu itu bahwa Timur Timur itu nanti suatu saat akan merdeka. Dan kemudian yang kedua, trisula yang kedua adalah kemerdekaan itu didukung oleh Australia. Dan ketiga, Partai Komunis Brazil akan berkuasa, dan nanti mau nggak mau Indonesia akan mengakui. Itu menjadi kontradiksi ketika saya ujian. Namun ketika peristiwa 98 itu ketika lengsernya Pak Harto, itu juga saya diangkat kembali skripsi saya itu di sebuah seminar, yang kemudian setelah diangkat saya bertanya, berani bertanggungjawabkan? Insya Allah Pak. Insya Allah saya katakan. Kemudian ketika Pak Harto lengser tahun 2002 itu kan era Habibie ya, itu skripsi saya itu diangkat kembali sehingga saya mendapatkan nilai cum laude, karena dianggap skripsi saya itu punya tantangan yang besar di bidang politik. Kemudian karena saya merasa tertinggal, tahun 2000 itu tahun 99 semester genap langsung masuk S2 di UNJ. Namun di UNJ tidak berlangsung lama karena terkait dengan dinas sebagai guru SD, waktu kepala SD, kan kemudian pindah ke SMA, tetap juga tidak bisa leluasa meninggalkan dinas. Akhirnya saya pindah ke Pascasarjana Pramuka, konsentrasinya penelitian dan evaluasi pendidikan. Dari situlah saya mulai berkarir di perguruan tinggi, di FKIP UHAMK, khususnya prodi PGSD, sampai tahun 2016 di S1. Kalau sekarang saya masih ngajar di prodi S2 di Magister Ilmu Sosial, tapi saya konsentrasinya tetap mengajar penelitian, walaupun tidak ngajar tiap semester, masih diakui. Selain itu juga saya sebagai dosen dengan perjanjian kerja di Universitas Terbuka. Jadi selain di PTDI juga saya mendirikan FKIP MA Tamrin yang ada di Jalan Raya Pondok Gede, Jakarta Timur. Saya senang sekali berkarir di bidang pendidikan. Kenapa? Karena ternyata sesuai dengan janji Allah itu,
siapa yang mengajak untuk pintar, untuk berakhlak mulia, untuk terampil, insya Allah Allah akan memberkahi. Walaupun banyak rintangan. Rintangannya diantaranya waktu saya menjadi guru itu karena seorang pegawai negeri harus tunduk kepada negara. Sedang saya banyak aktivitas di luar pegawai negeri. Namun alhamdulillah sampai hari ini masih bersyukur sehat. Itu Pak kira-kira perjalanan saya sebagai pendidik sekaligus pengajar yang berawal dari seorang guru SD Pres. Baik, Masya Allah, luar biasa ini sahabat PTD TV tentang perjalanan Pak Adi dalam dunia pendidikan. Tetapi ada yang lebih menarik lagi ketika saat itu mungkin suasana atau kondisi sosial politik memang sedang mengalami sedikit turbulen ya tadi. Nah, mengalami sebuah dinamisasi lah. Iya betul. Nah, ketika saat itu bahkan untuk dalam rangka menjaga stabilitas negara juga ya Pak. Iya. Nah, Pak Adi ini pernah ditugaskan untuk menjadi anggota intelijen atau intel di salah satu institusi dan berperan sebagai guru ya Pak. Yeah. Nah, ini menarik karena kita akan mendengar langsung dari Pak Adi seperti apa Pak Adi. Iya baik, saya memang tertarik sekali di bidang intelijen karena apa? Karena ketika saya menjadi seorang PNS itu ada tanya jawab tentang Hankamnas, sehingga saya tertarik. Nah, kemudian saya menjadi anggota Warga Jaya yang dibina oleh teritorium Kodam Jaya, dan waktu itu memang saya mendapat tugas teritorial, yaitu untuk ikut mengawasi kegiatan keagamaan khususnya Islam jangan sampai disusupi oleh oknum komunis. Jadi bukan kita ingin mendeislamisasi, bukan. Kita ingin Islam itu benar-benar dijalankan sesuai dengan Al-Quran. Tidak ada orang-orang komunis yang ngaku-ngaku sebagai ustaz kiai. Karena yang saya background saya pendidikan beragama Islam, saya tertarik sekali, dan alhamdulillah saya waktu itu kalau aktivitasnya menyatu dengan TNI Polri, membentuk pengajian. Pengajian ini bukan di masjid Pak, pengajiannya ada di rukun warga. Iya, jadi ya ikut pengajian, yaitu para pengurus RT, para pengurus PKK, para pengurus Karang Taruna, anggotanya marah sekali. Jadi saya sebagai anggota teritorial namanya waktu itu, bukan intel, itu melaporkan kegiatan setiap saat. Dan Bapak tahu bahwa itu dulu menyatu dengan golongan karya. Ya, karena golongan karya juga punya pengkaderan teritorial. Jadi kita tahu bahwa Orde Baru itu TNI identik dengan Golkar, Golkar identik dengan PNS, namun tidak represif. Saya mengalami semua yang saya jumpai dalam pengajian itu, diskusi Pak, pengajiannya diskusi, hanya membuka sedikit seperti kita hari ini berdiskusi, dan banyak sekali itu manfaatnya. Di antaranya saya ditanya, ini Pak Guru, bagaimana tentang anak-anak kita yang belum bisa membaca tulis Al-Quran? Nah, itu kita selenggarakan di tiap RT
kerjasama dengan pengurus RT, pengurus RW. Jadi ya memang hal-hal yang negatif kita catat, jangan sampai mengganggu kegiatan kehidupan beragama. Dan disitulah aktivitas yang saya lakukan, dan itu berlangsung saya terakhir 98 Pak. Semua kegiatan itu berhenti 98 karena dengan ada reformasi itu semua kegiatan yang berbau Orde Baru menghentikan diri. Dan alhamdulillah dengan melalui kegiatan itu saya banyak teman, dan saya juga sempat menjadi anggota pengurus BKPMRI tingkat nasional yang berkantor di Istiqlal. Dan tahun 96 saya dikirim ke Tanah Suci untuk memonitor haji. Nah, itu berkat sebenarnya linknya itu banyak tuh, melalui link banyak link. Ya, jadi banyak teman-teman saya yang sekarang masih aktif di panggung politik ya. Namun saya memilih menjadi pendidik. Kenapa? Karena rasanya di hati saya itu lega gitu. Istilahnya maaf kata, kalau walaupun finansial itu belum sebanyak yang dibayangkan itu, tapi kebahagiaannya kan bukan akan terwujud. Di antaranya saya mampu menyekolahkan anak-anak saya yang empatnya sampai tingkat sarjana, dan bisa memenuhi kebutuhan PPSK, pangan, sandang, pendidikan, kesehatan. Ya, jadi itulah mengapa saya senang menjadi seorang pendidik sampai hari ini. Insya Allah berkahnya banyak. Allah melindungi kita semua dalam perjalanan. Begitu Bapak. Baik, artinya melakukan tugas itu tadi penekanannya bukan dalam rangka islamisasi ya Pak, bukan, tetapi bagaimana menjaga masyarakat agar tidak keluar dari koridor agama. Betul. Dan koridor peraturan serta perundang-undangan. Tentu niat mulia dan kegiatan ini sangat baik sekali dan patut diapresiasi. Jadi betul. Iya. Jadi kalau seperti kita ketahui bersama bahwa saya juga menjadi penata karakter karakter teritorial desa, bagian dari P4. Yaitu betul pengamalan sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa benar dijaga Bapak. Jadi jangan sampai kita ini disusupi oleh oknum tertentu yang merusak Islam. Jadi dari situlah makanya Pak Harto juga dituduh ketika pergi haji itu, dituduh oleh agen-agen asing, sudah tidak lagi liberal, tapi sudah Islami minded gitu. Tapi kami sebagai jajaran yang menjelaskan ya dengan para intelektual internasional, ya alhamdulillah dia menerima. Agama itu substansi, betul. Tidak boleh kita lawan, dan Indonesia peduli dengan pengamalan agama. Dan tentunya teman-teman yang beragama non-Islam juga sama, dalam teritorial itu ikut mengamankan pengamalan ajaran agama yang berbeda. Betul. Apalagi memang sila pertama ini adalah ketuhanan Yang Maha Esa ya tadi, di mana sila ini menjiwai ruh dari sila-sila lain. Betul. Dan menggambarkan bahwa memang Indonesia adalah negara yang berketuhanan. Iya. Meskipun bisa dibilang bukan negara agama, tetapi juga bukan negara anti agama atau negara sekuler ya, tapi dalam bingkai negara Pancasila yang berketuhanan Yang Maha Esa. Yang mana betul kata Pak Yudi, ketuhanan Yang Maha Esa mewarnai sikap kemanusiaan itu berarti mewarnai sikap persatuan. Betul. Persatuan juga mewarnai sikap musyawarah mufakat. Dan kemudian juga sikap musyawarah mufakat akan mewarnai sikap keadilan sosial dan manusia. Dan waktu itu memang kami menjelaskan kepada masyarakat bahwa niat ingsun pemerintah itu demikian. Betul. Itu pun ada di bagian buku Pak, buku pintar. Pemerintah sudah menyiapkan buku-bukunya, buku pintar, buku kecil,
yang bisa dibaca oleh masyarakat tentang implementasi daripada tugas teritorial. Betul. Yang tentunya waktu itu pesertanya juga banyak di kalangan perguruan tinggi. Tapi sikap humanis yang kita tunjukkan ya akhirnya tidak ada antagonis begitu. Begitu, Pak. Baik, ini artinya menunjukkan bahwa agama dan negara adalah satu kesatuan yang saling mengisi, atau disebut dengan paradigma simbiosis mutualisme ya tadi, di mana keduanya saling membutuhkan, saling mempengaruhi yang positif. Nah, baik, kita berbicara tentang Pancasila di mana ada 5 sila. Nah, kita akan langsung kepada fokus pembahasan hari ini, yaitu tentang Tridharma. Nah, kalau tadi adalah Pancasila berarti 5 sila. Nah, kalau sekarang adalah Tridharma. Nah, apa sih ini Tridharma? Apakah 3 nilai, 3 pokok, 3 garis besar dan sebagainya? Kita akan mendengarkan dari Pak Adi. Apa yang dimaksud dengan Tridharma? Tridharma itu dari bahasa Sanskerta. Tri itu 3, Dharma itu kewajiban atau tugas yang harus diemban oleh perguruan tinggi, yaitu seperti yang saya singgung pada awal pertemuan tadi, bidang akademik. Bidang akademik ini adalah roh daripada perguruan tinggi. Seperti pernah saya katakan di tempat lain bahwa tanpa akademik perguruan tinggi itu hampa. Masyarakat tahunya akademik. Sedangkan kemahasiswaan itu dharma yang kedua, itu juga berperan aktif untuk membina mahasiswa menjadi generasi yang aktif berorganisasi ya, dalam lingkup kampus. Dan ketiga, penelitian dan pengabdian masyarakat, yaitu membentuk generasi muda yang intelektual, ya, gemar meneliti. Nah, di Indonesia memang terus terang aja penelitian itu belum seperti halnya di negara-negara tetangga, yang seperti Malaysia, ya, itu kita masih rendah. Oleh karena itulah tugas kita dalam rangka implementasi atau pelaksanaan Tridharma ini harus dengan ketat, tentunya disertai dengan program yang terukur, sehingga mahasiswa mampu menjalankan juga dengan kemampuan yang ada, sehingga outputnya kata Benjamin S. Bloom, seorang ahli pendidikan dari Inggris, outputnya yaitu akademik tentunya cerdas, kognitif. Kemudian dengan cerdas itu akan timbul sikap mampu memecahkan masalah. Karena salah satu ciri mahasiswa itu harus mampu memecahkan masalah di bidang kognitif. Kemudian di bidang afeksi, itu sikap moral, akhlak karimah. Dari sila PTBI dalam rangka memenuhi Tridharma ini tentunya harus mengedepankan afektif sesuai dengan nilai-nilai Islam, ya, sesuai dengan Al-Quran tentunya. Yang nilai-nilai Islam yang disebut Soekarno Islam Sunduloyo, ya, Islam yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Sedangkan Clifford Geertz mengatakan Islam ambangan. Nah, sebenarnya itu semua terjadi karena apa? Karena memang kedangkalan daripada masyarakat Islam waktu itu untuk belajar. Terbatasnya media, gitu. Kalau sekarang kita sudah terbuka. Yang dharma yang pendapat belum yang ketiga, yaitu tentang psikomotorik, keterampilan. Nah, ini menjadi dilema juga dari berbagai perguruan tinggi, keterampilan ini. Kenapa? Karena saya pernah mengkritisi IPB yang banyak melaksanakan kognisi di bidang pertanian, tapi malah bergeser di bidang non pertanian. Itu memang ya alasannya tuntutan zaman gitu. Jadi itulah kiranya poin-poin yang harus kita capai di bidang pengawal Tridharma tinggi, khususnya bidang akademik.
Sedangkan bidang kemahasiswaan implementasinya yaitu tadi mewujudkan mahasiswa yang kreatif berorganisasi dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka di kampus maupun di luar kampus. Nah, jadi itulah kira-kira akademik, kemahasiswaan, pendidikan dan ekonomi masyarakat ini harus kita gairahkan, Pak. Jangan sampai kita lemah dalam hal ini. Kenapa? Kalau tridharma perguruan tinggi ini lemah implementasinya, maka nantinya kampus itu juga akan mundur bukan maju. Begitu Bapak. Baik, artinya kontekstualisasi tridharma perguruan tinggi ini selain aspek psikomotorik dan kognitif ini lebih menekankan pada aspek afektifnya ya tadi. Betul. Dan ini tentu sejalan, seirama dengan Undang-Undang Sisdiknas, di mana tujuan dari mencetak seorang yang terpelajar adalah untuk menjadikan insan yang bertakwa, berakhlakul karimah. Betul. Jadi afektif itu penting sekali. Kenapa? Karena secerdas apapun tanpa sikap moral atau yang dikenal dengan akhlak mulia, manusia tidak ada nilainya. Ya, jadi mungkin Bapak banyak membaca buku-buku seperti Stephen Hawking misalnya, seorang ahli fisika kimia. Dia pinter tapi di afeksinya kurang. Dia tidak mau mengakui keberadaan Tuhan. Nah, ini apalagi keberadaan orang tuanya, ya kan, keberadaan saudaranya ini. Jadi kita ini sikap afektif itu ada internal dan eksternal. Internal dalam diri keluarga kita, eksternal dalam diri masyarakat. Oleh karena itulah kajian-kajian sosial ya sangat tepat. Begitu kira-kira. Baik. Ya, artinya ilmu yang didapatkan itu bukan hanya sekedar wawasan, tapi bagaimana menjadi spirit dalam diri kita, baik hubungan transendental dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun hubungan horizontal kita kepada sesama manusia. Betul. Baik, menarik sekali ini karena juga sesuai dengan sila kedua Pancasila ya Pak. Kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Jadi intinya bahwa tridharma perguruan tinggi yang pertama akademik itu harus diwarnai dengan kognitif, afektif, psikomotorik. Kemudian yang kedua bidang kemahasiswaan juga begitu. Yang ketiga, ini pengabdian kepada masyarakat. Ini mahasiswa ini harus belajar bersama masyarakat. Dulu zaman era Orde Baru ada kuliah kerja nyata. KKN-nya. KKN. Saya masih ingat di kampung saya itu ada mahasiswa dari Universitas Brawijaya membuat saluran air dari Kali Brantas ke kampung-kampung. Jadi dari saluran utama menjadi saluran sekunder yang dialirkan ke kebun-kebunan sawah, dan sampai hari masih ada. Ini contoh bahwa apa yang diperbuat mahasiswa itu harus berguna bagi masyarakat. Nah, mahasiswa PTBI tentunya demikian, karena kita konsentrasi dakwah dan pendidikan. Ya, diharapkan nantinya dakwahnya itu menyentuh kepentingan masyarakat, baik dakwah bil lisan, dakwah bil hal, bahkan dakwah bil kitab sekarang. Artinya dakwah melalui ceramah lisan, melalui bil hal, melalui karya nyata, bil kitab melalui kajian harus banyak tuh. Saya tahu, kita lihat di masjid kita setiap Jumat banyak ibu-ibu yang ngaji di kita, itu adalah termasuk tadi dakwah bilisan yang terkait dengan bil kitab. Betul. Berarti ini sejalan juga dengan hadis Nabi tentang khairun nas anfa'uhum linnas. Betul. Bahwa bagaimana manusia yang terbaik adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Baik. Tadi yang selanjutnya adalah titik poin kita pada hari ini itu tentang implementasi tridharma perguruan tinggi di masa pandemi. Nah, kita tahu sendiri Pak, di masa pandemi ini tentu banyak pembatasan, ada PSBB, ada PPKM dan lain sebagainya. Nah, apakah kebijakan-kebijakan tersebut itu berpengaruh terhadap
implementasi Tridharma perguruan tinggi, Pak? Baik, pada awal Maret 2020, iya 2020, yang mana kita mulai didera oleh COVID-19, STAI PTDI dengan sigapnya menangkap situasi itu dengan menerapkan belajar online dengan keterbatasan yang ada. Alhamdulillah dengan belajar online itu berlangsung dengan lancar. Namun demikian pada pertemuan lebih jauh mahasiswa juga merasa jenuh. Pada hari-hari ini mahasiswa menginginkan belajar offline. Namun pemerintah belum bisa mengizinkan. Walaupun kita ingin ngotot belajar tatap muka. Kenapa? Karena Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sendiri pun membolehkan, tapi dalam tanda kutip tanda tanya. Jadi diserahkan kepada daerah ini. Nah, ini merupakan salah satu tantangan besar bagi pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi khusus bidang akademik maupun bidang kemahasiswaan dan pengabdian masyarakat. Kenapa? Karena seluruh kegiatan kita harus mentaati protokol kesehatan. Iya, betul, seperti hari ini kita juga tidak kelihatan full face ya, Pak. Ya, seperti hari ini kita juga tetap mengenakan karena apa? Demi kesehatan kita. Namun demikian keterbatasan itu bukan menjadi halangan, PTDI tetap maju bersama untuk prestasi. Ya, jadi kita masih ingat seorang ahli bahasa Indonesia, Sultan Latif Sabana, namanya maju bersama seperti halnya semut untuk berprestasi mendapatkan makanan. Kita ini bukan untuk makan, tapi untuk mendapatkan keberhasilan. Nah, tentunya di dalam era pandemi ini, pelaksanaan perkuliahan yang termasuk Dharma yang pertama akademik itu tetap mengacu kepada ketentuan pemerintah, yaitu protokol kesehatan, mengenakan masker, kemudian menjaga jarak, mencuci tangan dan sebagainya. Namun itu di kampus mahasiswa tidak ada. Namun aturan tetap kita berlakukan. Kenapa? Karena sekali waktu mahasiswa datang ke kampus untuk mengurus ujian dan sebagainya. Kemudian kelemahan di protokol kesehatan itu banyak. Contohnya kalau kita melaksanakan Dharma yang kedua dan tentang kemahasiswaan, banyak kegiatan kemahasiswaan yang terhalang, yang terkendala. Kenapa? Karena sekarang banyak instansi yang menutup diri. Ya, terus ini pengalaman kemarin ketika saya ke kantor kelurahan dengan Pak Mas Tori, ingin ketemu bidang sosial, ingin mengkomunikasikan tentang kegiatan kemahasiswaan, itu pun terkendala. Baru ketemu saja sudah terkendala. Sedangkan yang pengabdian masyarakat, apalagi pengabdian masyarakat, terkendala. Ya. Kemarin saya mendapat laporan bahwa anak-anak kita yang sudah dituju oleh kampus untuk melaksanakan KKN, kondisi namanya PPM, program pengabdian masyarakat, juga terkendala. Ada salah satu masjid di wilayah Jakarta Utara belum bisa menerima, bukan tidak menerima, belum bisa menerima. Inilah kendala-kendala, dan tentunya kendala ini bukan menjadi suatu momok atau suatu istilahnya hambatan yang mengerikan, tapi tetap kita jalani dengan baik. Insya Allah kegiatan tingkat perguruan tinggi di STAI PTDI dengan kita mentaati protokol kesehatan, kemudian juga tetap konsisten pada pelaksanaan kurikulum yang ada, insya Allah akan berjalan seperti yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat. Baik, Bapak. Artinya ada plus minusnya ya dari kebijakan tersebut. Betul. Nah, kalau mau dikasih nilai atau dikasih poin itu berapa plus minusnya berarti?
Kalau saya bersyukur sekarang nilainya baru 76. 76. Iya, baru nilai middle tuh. Aduh. Iya, baik Berat ya. baik kurus tapi. Iya, Baik. iya. Baik, Mas Alamatur. Tadi boleh diberikan closing statement untuk diskusi pada hari ini dan saran serta harapan untuk mahasiswa serta mahasiswa bidang akademik pada Iya, umumnya. baik. Seperti apa? Dalam rangka mengakhiri diskusi ini dengan keterbatasan karena ada protokol kesehatan, kampus PTDI khususnya bidang akademik yang saya tangani langsung bersama teman-teman yang bidang kemahasiswaan maupun pengabdi masyarakat, berharap supaya mampu melaksanakan sesuai dengan program yang ada, tidak menjadi kendala yang begitu berarti, walaupun memang kenyataannya ada kendala, ya. Namun kendala itu bukan menjadikan suatu hambatan. Berikutnya juga mahasiswa diharapkan dengan adanya COVID-19 ini tetap bersemangat, bersinergi dalam rangka menjalankan tugas sebagai mahasiswa, dalam rangka menempuh perkuliahan sesuai dengan dan tinggi baik bidang akademik, mahasiswa maupun pengabdi masyarakat. Dan insya Allah juga PTDI ini ingin nanti punya dharma keempat. Ingin punya dharma keempat itu Apa itu, Pak? bidang dakwah, dakwah dan dalam rangka PTDI. Namun ini perlu dirumuskan bersama. Kemudian harapan saya selaku Buket 1, semoga kedepannya segenap sivitas akademika, para dosen, karyawan, maupun mahasiswa mendukung kemajuan akademik PTDI dalam rangka ikut berkiprah di era global. Baik, Masya Allah, tidak terasa kita berbincang-bincang dan mengulas banyak tentang dunia pendidikan ini, Pak. Ya. Tentu 1 jam sebenarnya tidak cukup kalau kita ingin mengulas lebih jauh lagi. Tapi karena waktu juga yang membatasi, alhamdulillah, terima kasih. Amin. Banyak Pak Adi sudah bergabung bersama PTDI TV, mudah-mudahan menjadi inspirasi dan motivasi untuk mahasiswa pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Demikian sahabat PTDI TV, kita berbincang mengenai SJBD 1 jam bersama dosen. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.